Halo semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di Davis Point of View. Di episode kali ini, seperti biasa, aku ingin sharing, diskusi, cerita juga ke kalian semua mengenai suatu topik. Kalau misalnya kalian ada yang beda pendapatnya sama aku, it's okay, langsung komen aja di bawah. Buat yang sama juga gak apa-apa banget ikut diskusi di bawah tentang topik ini. Topik di video kali ini itu mengenai tentang rasa, bisa dibilang rasa iri hati, tapi bukan iri yang kayak jahat, yang kayak kenapa dia sukses sih, bukan yang kayak gitu ya, lebih kepada kayak insecure juga bisa disebut seperti itu sih, cuman lebih kepada misalnya kita ngelihat pencapaian seseorang di sosial media mereka, pernah pasti sesekali kita tuh muncul perasaan kayak wow, dia seumur kita kok udah hebat banget ya, udah mencapai ABCD, sedangkan kita kok kayak nggak ngapa-ngapain nih, aku kayak rebahan di kasur nih, masih kayak gitu. Jadi kita akan membahas seputar hal tersebut. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like di bawah untuk menyemangati aku lah untuk terus bikin video-video selanjutnya. Thank you. Back to the topic. Jadi beberapa waktu lalu pas akhir-akhir 2021 itu rame nih di IG story pada bikin stiker kayak gini. Nah, ya udah dong, aku ikutan, aku bikin kayak gitu. Tapi aku mikir kalau aku open question box itu takutnya orang-orang kayak kurang honest gitu loh. Jadi kayak mereka mungkin mau ngomong apa tapi kayak kelihatan namanya, jadi kayak nggak jadi kayak gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk membuat secreto.site. Di situ tuh kita bisa nulis message itu secara anonim gitu, tanpa nama, tanpa apapun, langsung tulis aja di situ. Nah, lumayan lah ya, ada beberapa orang yang nulis, kayak ada yang makasih, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang aneh juga, kayak ada yang random gitu pokoknya. Terus yang bikin aku kaget itu ada beberapa message itu isinya tuh intinya mirip. Nggak tahu itu orang yang beda atau orang yang sama, tapi ada 4 message itu yang nulis intinya adalah maaf kalau aku itu sering skip storymu atau apa karena aku jadi ngerasa insecure melihat profil aku gitu. Terus ada juga yang bilang kayak gimana sih bisa kayak begini sedangkan aku tuh nggak bisa kayak gini, dia bilang gitu. Jadi intinya mereka itu minta maaf karena feeling uncomfortable when they see my profile, especially ini in Instagram ya, karena kan aku ngepostnya ini di Instagram gitu. Dan jujur saja aku mikir, lah aku juga pernah kayak gitu, aku pernah mikir kayak gitu, aku pernah ngerasa kayak gitu ketika aku ngelihat profil orang lain. Jadi apalagi kayak kondisinya kita tuh kayak lagi rebahan, belum mandi, masih scrolling IG, scrolling TikTok dan lain-lain. Terus tiba-tiba kita ngelihat teman kita atau siapapun itu di Instagram kayak habis mencapai sesuatu yang wow banget, dan kayak kita tuh kayak belum bisa mencapai sesuatu itu gitu loh. Sedangkan aku kayak dan aku udah jam begini belum mandi, aku masih rebahan, aku masih scrolling IG, aku masih scrolling TikTok kayak gitu kan. Aku juga pernah mikir kayak yang seseorang message ke aku gini, jadi mereka ngelihat aku kayak gitu, sedangkan aku sendiri juga pernah melihat orang lain tuh kayak gitu. Dan aku mikir sebenarnya kayak rumput tetangga lebih hijau. Itu kayak naluriah terbesit langsung di benak kita ketika seseorang selangkah lebih ke depan daripada kita gitu loh. Tapi untungnya sejauh ini aku udah hampir gak pernah terlintas kayak gitu lagi di benakku. Karena apa? Karena aku menyadari juga bahwa apa yang orang post apalagi di sosial media itu hanya the bright side of their life. Seseorang ngepost di sosial media itu pasti the bright side of their life. Mereka gak mungkin dong nunjukin dan sempet-sempetnya ngevideo waktu mereka nangis kayak aku lagi nangis. Gak mungkin. Jadi aku mikirnya tapi ini poin penting juga, bukan berarti apa yang dipost di sosial media itu palsu, fake, bukan berarti kayak gitu. Beda ceritanya antara palsu atau fake dengan yang memang dipilah-pilah gitu. Kalau misalnya palsu atau fake itu kejadian gak ada di real life tapi kamu post gitu, kamu membuat seolah-olah ada kejadian itu di real life padahal gak ada, itu fake. Tapi kalau memilah-milah itu lebih kepada
ini beneran kejadian di real life dan aku memilih untuk ngepost itu karena itu kayak momen aku happy, momen aku lagi sama-sama teman-temanku misalnya kayak gitu ya, momen membahagiakan dalam hidup lah, kamu ingin mendokumentasikan. Nah itu menurutku nggak fake sih, itu lebih ke pintar-pintar kita aja memilah-milah karena memang sebaiknya nggak semua hal itu dipost di sosial media. Ini juga mengingatkan aku ke salah satu tulisanku. Aku pernah nulis mirip banget kayak gini, kayak judulnya tuh jujur aku iri loh sama dia, kayak video ini. Dan di tulisan tersebut aku membuat perumpamaan seperti pohon. Jadi kita melihat pohon itu hanya luarnya aja, wow pohon ini besar, daunnya rindang, buahnya ada, batangnya kokoh, dia kena hujan, dia kena panas, dia tetap berdiri stay di situ, hebat banget ya kayak gitu. Kita nggak pernah lihat dan nggak pernah mau tahu berapa dalam akar itu menghujam di bawah tanah dan berapa lama waktu yang dibutuhkan pohon itu sampai bisa setinggi itu, serindang itu, sekokoh itu. Kita jarang banget mikir jauh sampai ke sana. Kita hanya ngelihat kayak oke, pohon itu keren, bagus, besar, kokoh kayak gitu. Itu sama halnya seperti kita ketika melihat seseorang. Kita hanya melihat wah hebat banget, di usia muda dia kok sudah punya bisnis, punya beberapa karyawan, penghasilannya oke banget. Padahal kita nggak tahu nih di balik layar dia nggak tidur, dia berpikir, dia muter otak supaya bisnisnya jalan, gimana tanggung jawab dia kepada karyawan-karyawannya sampai dia pusing gitu. Kita nggak pernah melihat itu karena dia juga mungkin memilih untuk tidak ngepost itu, atau mungkin dia lagi nunjukin skill, pintar nyanyi, pintar main gitar, pintar main drum atau apapun itu. Kita jadi mikir aduh kok keren banget dia bisa main alat musik sedangkan aku nggak bisa. Dan kita juga nggak pernah kan mikir kayak wah berapa lama ya dia latihan gitar misalnya kok sampai sejago itu. Kita nggak pernah tahu loh waktu dia latihan mungkin jari-jarinya tuh sampai luka hingga dia tuh bisa sejago itu main gitar. Perumpamaan lainnya misalnya kita ngelihat seseorang tuh kayak gaul banget tiap hari main kesana kesini, sedangkan mungkin untuk beberapa orang mau main itu tertahan oleh beberapa hal, misalnya ada tanggung jawab lainnya dan lain-lain. Kita nggak pernah tahu loh sebenarnya dia main kesana kemari keluar itu hanya sebagai misalnya pelarian karena kondisi di rumahnya kurang kondusif dan lain-lain. Balik lagi misalnya kita ngelihat seseorang kenapa keluarganya harmonis banget, kayak bahagia banget keluarganya, aku juga pingin deh kayak gitu misalnya. We never know what happens behind the doors, dan gak mungkin juga dia share seluruh masalahnya di sosial media. Menurutku memilah-milah apa yang dipost di sosial media itu juga sangat penting. Bukan berarti fake ya, beda antara fake dan memilah-milah. Jadi intinya yang aku terapkan kepada diriku hingga aku hampir nggak pernah muncul perasaan kayak gitu lagi. Itu udah dulu banget aku mesti mikir kayak gitu, sehingga aku tuh sekarang kayak wow, good for you. Aku tahu di balik pencapaianmu tuh ada usaha yang luar biasa hebat yang nggak di-share di sosial media, and I'm happy for you. Sekarang mindsetku kayak gitu karena apa? Bersyukur sih, kayak oke, aku punya masalah A, tapi aku diberikan kelebihan B, C, D, E loh. Bahkan sesimpel di luar sana banyak orang yang ingin bisa melihat, tapi nikmat itu telah diambil oleh Yang Maha Kuasa. Ada juga banyak orang yang mungkin ingin bernafas dengan mudah, kita udah dapat oksigen gratis. Banyak orang di luar sana mungkin yang butuh bantuan membeli oksigen gitu ya, karena masalah kesehatan dan lain-lain. Banyak orang di luar sana yang harus menghemat air, mereka kekurangan akses air bersih, sedangkan mungkin kita dan beberapa orang beruntung lainnya tuh butuh air bersih, tinggal nyalain keran dan mereka deras minum pun ada air mineral di luar sana. Bahkan untuk kalian-kalian yang nonton ini pasti punya HP, punya kuota untuk mengakses internet. Di luar sana mungkin buru-buru untuk kuota, tapi untuk makan aja mungkin mereka masih mikir apakah besok bisa makan atau enggak. Jadi menurutku semua orang itu punya rezekinya masing-masing, punya ujiannya masing-masing, dan wajar kalau terlintas di benak kita kayak wah enak banget nih dia, karena memang itu naluri juga nggak sih, rumput tetangga lebih hijau. Tapi yang harus diterapin di diri kita itu pertama bersyukur, kedua kita harus tahu bahwa yang di share di sosial media seseorang itu hanya beberapa persen dari kehidupan mereka. Jadi kita harus menyadari juga ketika seseorang itu mencapai sesuatu hal, itu pasti banyak hal yang dikorbankan di balik itu, energinya, waktunya,
tangisnya, lelahnya, bagaimana dia menahan diri untuk bersenang-senang hanya agar mimpinya ini bisa terwujud seperti itu. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Cukup singkat nggak sih pembahasan kita kali ini, tapi semoga aku harap yang nonton video ini dapat insight baru. Nah, semoga videonya bermanfaat. Buat teman-teman jangan lupa untuk bersyukur dan terus semangat memperbaiki diri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Dadah!